kita udah ngurangi karbohidrat, kita ngurangi gula, karena kita tahu untuk membelah cepat sel imun dan lain-lain itu kan sebenarnya adalah sel yang bertumbuh cepat ya. Misalnya pada orang-orang yang punya autoimun. Jadi selnya itu membelah cepat dan untuk pembelahan yang cepat dia memerlukan bahan yang cepat yang bisa dihasilkan dari tubuh yaitu dengan metabolisme di sitoplasma. Hanya gula atau karbohidrat. Nah, itu yang bisa dimetabolisme cepat. Jadi itu adalah sumber dari bahan baku sel-sel untuk membelah cepat. Artinya bertumbuh cepat. Dan sel-sel kanker, sel-sel autoimun itu adalah sel-sel yang bertumbuh cepat. Karena kita udah tahu seperti itu, sehingga kita mengurangi sumber-sumber karbohidrat atau gula yang dari makanan. Walaupun tubuh sebenarnya bisa sendiri membentuk gula. Coba sebagian orang melakukan puasa, mengurangi karbohidrat, sehingga mitokondrianya jadi lebih baik, selnya jadi lebih sehat, dan perkembangan kanker atau sel autoimunnya jadi terhambat. Dari segi sel, dia akan jadi lebih baik, walaupun energinya jadi lebih besar. Jadi ATP yang dihasilkan dari mitokondria itu jadi lebih besar, tapi lebih efisien. Tapi yang diolah yaitu lemak sebagai sumber tenaga. Memang lemak ini menghasilkan jumlah energi atau ATP yang besar dibandingkan gula di sitoplasma. Tapi proses untuk pengolahan gula di sitoplasma itu kan jauh lebih cepat. Jadi untuk pertumbuhan sel-sel bakteri, sel-sel virus, sel-sel autoimun, dan sel-sel kanker itu kan lebih cepat memakai gula dibandingkan lemak. Nah, kekurangannya pada saat melakukan intermittent fasting atau diet rendah karbohidrat gula, insulin akan turun. Padahal insulin ini adalah hormon yang anabolik untuk membentuk. Insulin juga memacu mamalian reptilian torsi untuk membentuk anabolik, membentuk lemak, membentuk otot, membentuk protein. Nah, karena insulinnya rendah, sering sekali pembakaran energi dari lemak sehingga lemaknya menipis. Lemak menipis, orang yang mengkurus, insulinnya rendah, dan untuk membentuk lemak lagi atau anabolik, membangun lemak lagi tidak semudah kalau kita insulinnya lebih tinggi. Dan hebatnya badan kita itu, kalau energi sudah dihasilkan banyak dari mitokondria, dia tidak akan pakai sitoplasma banyak. Jadi artinya, kalau sitoplasma sudah banyak membuat energi, mitokondrianya justru merusak karena tidak dipakai. Dan semakin rusak mitokondria, semakin mudah hancur selnya. Terjadi pada orang yang diabetes. Diabetes selnya akan lebih banyak menampung gula karena tinggi gula di dalam darahnya, sehingga akan masuk energi melalui sitoplasma sehingga memblok lemak untuk dibakar di mitokondria. Nah, itu hebatnya. Jadi gantian mereka kerja di dalam sel kita itu. Jadi sehingga mitokondria rusak, matilah sel itu. Makin banyak kerusakan di dalam sel, sehingga kulitnya menipis. Nggak cuma sel lemak, tapi sel-sel kolagen, protein, dia akan menipis. Pada saat kita sakit, akan banyak kerusakan dalam sel, termasuk kolagen, sel di kulit kita. Dan kita bersyukur karena kita diberikan kemampuan untuk memperbaiki keadaan sakit menjadi lebih sehat. Dengan cara kita belajar, mengerti, dan akhirnya kita bisa mengetahui, oh ternyata ini yang bikin kita harusnya bisa jadi lebih baik. Sehingga banyak orang berat badannya turun, kulitnya turun, jadi lebih tua, kelihatannya nggak lebih menarik dibanding dulu waktu masih gemuk. Dari segi laboratorium lebih bagus, tapi dari penampilan mungkin jadi nggak lebih bagus. Terus yang disalahkan adalah tumpukan lemak di bawah sel. Sebenarnya enggak. Bukan tumpukan lemak di bawah sel, tapi kulit kita menipis. Kulit itu kolagen. Kenapa kulit menipis? Karena banyak sel yang rusak. Kenapa banyak sel rusak? Karena sebelumnya kita sudah ada sakit metabolic syndrome. Sudah ada penyakit kronis sebelumnya. Sehingga itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan kita menjadi kanker karena penyakit-penyakit kronis. Jadi diabetes bisa jadi kanker, hipertensi bisa jadi kanker. Tapi yang disalahkan yaitu pola hidup sehatnya. Jadi badannya lebih ramping, berat badan lebih baik, laboratorium lebih baik, tapi penampilan kurang baik karena sudah terlanjur rusak sel di kulit, bukan di lemak. Ini kulit, ini lemak. Lemak yang menipis, harusnya kalau orang gemuk kurus, kulitnya masih tebal, nggak ada masalah. Kulit tetap kencang. Seperti orang yang turun 10-20 kilo, wajahnya makin cantik, makin tirus, makin baik. Tapi ada juga yang turun 20 kilo, 10 kilo, 20 kilo, jadi makin kelihatan. Karena selama ini terkamuflase. Ini ada lemak banyak, jadi kulitnya menipis. Karena banyak kerusakan sel. Kulitnya tadinya tebal, menipis, tapi dia kelihatan masih kencang. Karena ada lemaknya. Begitu dia lifestyle-nya lebih bagus,
laboratorium lebih bagus, lemaknya mengecil, kelihatanlah kulit tipis mulai ada kerut-kerut, mulai turun-turun. Terus gimana caranya untuk penampilan lebih baik? Kita bisa menambah lemak di dalam badan tanpa harus membuat insulin kita tinggi. Ini buat khusus orang yang ingin gemuk ya, tapi tidak ingin diabetes, tidak ingin punya penyakit kronis. Caranya banyak memakan protein dan lemak. Karena kelebihan apapun di badan akan disimpan. Hanya untuk menyimpan lemak di dalam sel lemak, dia butuh sel. Untuk membuat sel-sel yang baru, dia butuh proses. Beda kalau selnya 1000, turun, gemuk, lebih gampang. Karena 1000 sel. Tapi kalau sudah banyak kerusakan sel, misalnya tinggal 500, kita hanya bisa mengandalkan 500 sel tersebut untuk mengisi kelebihan lemak tadi. Jadi kita isi lagi dengan cara protein dan lemak. Kalau ikan digoreng, kalau perlu disantan, daging digoreng, kalau perlu dikasih santan, atau Anda pakai minyak-minyak waktu di makanan Anda, sayur dikasih minyak-minyak misalnya, atau Anda minum VCO atau MCT untuk menambahkan lemak, atau Anda misalnya kulit ayam, kulit daging dengan kulitnya, jadi untuk menambahkan lemak tambahan di dalam tubuh Anda. Kalau Anda ingin gemuk ya, tanpa menaikkan risiko gulanya tinggi. Jadi Anda harus makan protein bersama lemaknya. Buah-buahan misalnya seperti alpukat yang mengandung banyak lemak. Ya, kacang-kacangan, protein dan lemak. Jadi Anda bisa makan itu untuk menambahkan lemak di badan Anda. Nah, tapi juga mesti dilihat, apakah Anda butuh lemak atau memang otot Anda mengecil. Otot Anda juga kecil, nggak pernah dilatih. Jadi kalau gitu kita makan protein. Saya makan protein 10-20 telur, nggak bisa bikin otot saya besar kalau saya nggak latih. Kita harus bikin stres di otot kita, jadi dengan cara olahraga. Jadi olahraga penting, apalagi kalau survivor cancer. Mesti olahraga. Jangan lagi bikin kerusakan dengan cukupkan tidurnya. Tidur cukup, makan makanan yang mesti dicampur sama lemak-lemak atau minyak-minyak untuk menambahkan kelebihan energi di dalam tubuh sehingga akan dirubah jadi lemak di badan Anda. Tapi supaya bagus, otot juga harus dikembangkan. Jadi artinya Anda harus olahraga. Olahraga apa yang memicu ototnya membesar? Olahraga yang memberikan stres ke otot. Jadi harus terbebani ototnya. Ini untuk orang yang kepengen gemuk sekali lagi ya. Jadi kepengen kelihatan lebih baik, jadi ototnya harus dikembangkan, makan harus berlebih supaya bisa disimpan. Jadi kalau Anda tidak ingin menambahkan lemak, tidak ingin tambah cabai tapi badan lebih bagus, ya ada fokus di ototnya. Dan Anda ingin menambahkan lemak, tambahkan lemak-lemak di makanan Anda. Mungkin Anda pakai butter atau keju atau minyak-minyak di dalam makanan Anda. Jadi seperti itu caranya untuk Anda yang kurus, kepengen lebih baik tapi tidak menambahkan penyakit dalam badan Anda. Itu makanan yang Anda mesti pilih. Dan jangan lupa tadi tetap olahraga itu penting.